Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasi lanjutan hasil diskusi kami tentang penjajahan Prancis di Indonesia. Saya Muhammad Ismail Edi. Saya Azia Sabila Syahidah. Saya Ruth Bereko. Saya Maura Romana Siva. Saya Desta Berduangan Setiawan. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum ke penjelasan yang lebih lanjut, sekarang aku mau membahas dulu tentang latar belakang dari penjajahan Perancis. Yang pertama itu karena masa awal Imperium. Imperium Perancis itu berdominan sejak awal 1600-an sebelum pengambil alihan wilayah Hindia Belanda dari VOC seperti Laos, Kamboja, lalu sebagian besar dari wilayah Afrika, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada penjajahan Indonesia. Pada tahun 1806, Perancis menaklukkan Belanda dalam salah satu invasi yang dilaksanakan oleh Napoleon yang menyebabkan Belanda menjadi negara satelit Perancis. Ini juga berakibat atas pengambil alihan wilayah jajahan Belanda, termasuk Hindia Belanda, dan untuk sementara dikuasai oleh Perancis. Selanjutnya, saya Ruth Miracle akan menjelaskan mengenai faktor pendorong yang melatar belakangi penjajahan Prancis terhadap Indonesia. Dikarenakan terjadinya revolusi Prancis pada tahun 1789, yaitu krisis ekonomi dan juga krisis sosial yang terjadi pada Prancis, Prancis menjajah Indonesia dengan 3 faktor utama, yaitu 3G atau 3G, yaitu gospel, gold, dan juga glory. Di mana gold itu kejayaan yang ada di Indonesia yang memiliki rempah-rempah yang dapat dijual lalu memiliki keuntungan yang sangat berlimpah. Dan juga yang kedua yaitu glory, di mana negara Prancis itu menjajah Indonesia untuk mengambil wilayah-wilayah Indonesia untuk dikuasai. Dan yang terakhir yaitu gospel atau kepercayaan atau keagamaan, di mana negara Prancis ini menyebarkan agama-agama kepada masyarakat atau warga-warga Indonesia. Saya di sini akan membahas tentang salah satu tokoh penting yang berpengaruh terhadap penjajahan Prancis di Indonesia, yaitu Herman William Daendels. Daendels adalah gubernur jenderal pertama Indonesia yang ditugaskan oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1808, atau lebih tepatnya lagi pada saat pengangkatan adik Napoleon Bonaparte, yaitu Louis Bonaparte, sebagai penguasa di Belanda. Selanjutnya saya Azia Sabila Syahidah akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Daendels. Nah, jadi Daendels ini dikenal bertangan besi atau otoriter. Nah, di sistem pertahanan dan keamanan ia membuat beberapa kebijakan baru nih. Di antara lain membangun benteng-benteng pertahanan yang baru, membuat pangkalan untuk tentara angkatan laut, meningkatkan jumlah tentara sampai dengan 18.000 dari pribumi. Nah, selain itu dia juga melakukan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Dia memerintahkan untuk membangun jalan sepanjang 1.000 km yang terbentang dari Anyer, Banten, Jawa Barat sampai dengan Panarukan, Jawa Timur. Nah, jalan ini biasa dikenal dengan Jalan Anyer Panarukan. Nah, Daendels ini melakukan perubahan sistem yang mendasar dan menyeluruh pada sistem pemerintahan dan juga politik di Indonesia. Nah, pada awal kekuasaannya ini, Daendels mereorganisasikan sistem pemerintahan dan birokrasi di Pulau Jawa. Nah, ia menggunakan sistem pemerintahan sentralisme kekuatan dan menjadikan Batavia sebagai pusat kekuatan. Nah, selain di sistem pertahanan dan keamanan tadi, Daendels juga merubah tata cara di beberapa adat istiadat seperti pembatasan raja-raja Jawa, bupati atau adipati diturunkan menjadi pegawai pemerintahan yang digaji. Lalu membagi Jawa menjadi 9 prefektur, di mana setiap prefektur itu dipimpin oleh prefek yang bertanggung jawab secara langsung kepada gubernur jenderal. Lalu dia itu menghapus Pulau Banten dan Cirebon karena daerah tersebut dijadikan sebagai daerah kolonialisme. Dan terakhir membagi Pulau Jawa menjadi 23 karasedanisasi. Seperti itu. Peristiwa ini mendapatkan kecaman keras dari bangsa Indonesia dan bangsa Belanda itu sendiri. Daendels ditarik oleh pemerintah Belanda pada Mei 1811 dan digantikan oleh Jenderal Janssens. Namun, pada Agustus 1811, Inggris mendarat di Batavia di bawah pimpinan Lord Minto.
Jansen pun menyerah kepada Inggris di Tuntang dan ditandai dengan Perjanjian Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Salah satu isi perjanjian ini adalah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris, dan Indonesia pun memasuki periode jajahan Inggris. Selanjutnya saya Alzana Bella akan menjelaskan berakhirnya masa penjajahan Prancis. Jadi, William V dari Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris pada tahun 1795. Maka sejak tahun 1795, Inggris pun berusaha merebut Nusantara dari Prancis dengan jatuhnya pangkal utama Prancis di Mauritius pada akhir tahun 1810 yang menyebabkan posisi Inggris semakin kuat untuk merebut Indonesia. Pada tahun 1811, Daendels dicopot dari jabatannya karena ia tidak bisa membangun hubungan dengan penguasa tanah Jawa. Ia juga dituduh memperkaya diri sendiri dengan cara menjual tanah-tanah pemerintah. Nah, akhirnya Daendels digantikan oleh John William Jansen. Namun, Jansen tidak bertahan lama karena terus-terusan diserang oleh Inggris. Hingga pada 4 Agustus 1811, 60 kapal dari Inggris muncul di pelabuhan Batavia, pusat kekuatan Belanda. Oke, jadi pada akhirnya Batavia dan daerah sekitarnya jatuh di tangan Inggris pada 26 Agustus 1811 dan Jansen mundur ke Jawa Tengah dan menyerah di dekat Salatiga. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.